Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di pertemuan ketiga pada topik proses kewirausahaan mata kuliah Technopreneurship. Bersama saya, Bu Lela. Oke teman-teman, kalau di minggu lalu kita sudah belajar tentang konsep kewirausahaan, maka di minggu ini inilah yang akan kita pelajari. Oke, di mana ini ada sub JPMK. Setelah teman-teman menjalani pembelajaran hari ini, diharapkan akan mampu menjelaskan 8 sub topik ini, mulai dari proses kewirausahaan sampai nanti pada menjelaskan keuntungan dan kerugian kewirausahaan. Oke, di minggu lalu kita sudah belajar ya menggunakan reading guide. Pada minggu ini kita akan menggunakan metode pembelajaran snowball drawing. Apa itu? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke, ini adalah alokasi waktu belajar kita, yaitu 60 menit akan kita lakukan via Elena dengan menyimak video materi ini yang sebentar lagi akan teman-teman tonton, kemudian juga dengan membaca buku bab 2-nya Basrawi. Kemudian teman-teman akan berkelompok untuk membuat pertanyaan. Lalu 60 menit selanjutnya akan ada online meeting, kita akan melakukan snowball drawing. Oke, pelemparan bola salju. Nah, sebenarnya ini kalau pembelajaran offline biasanya akan menggunakan kertas seperti ini nih. Ya, kertas ini akan diisi oleh pertanyaan. Setiap kelompok kemudian akan diremas-remas, dibentuk seperti bola salju ya. Nah, meskipun nggak bulat-bulat banget, tapi ini akan dilempar nih ke kelompok lain. Gitu. Nah, nanti kelompok yang mendapatkan akan membuka, kemudian akan membaca pertanyaannya dan menjawabnya. Nah, berhubung ini kita menggunakan daring, maka akan ada proses modifikasi yang akan saya lakukan. Nah, ini tujuannya untuk menggali potensi kepemimpinan mahasiswa, kemudian melatih keterampilan membuat dan menjawab pertanyaan via permainan, yang mana nanti saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang materi bab 2 di proses kewirausahaan melalui video ini. Kemudian mahasiswa membentuk 4 kelompok, masing-masing 13 orang, sesuai nomor presensi, kemudian membuat 2 ya, bukan minimal 2 pilihan pertanyaan sesuai subbab dari buku bab 2-nya Basrawi. Ini pengelompokannya sudah saya berikan di sini ya. Kelompok 1 fokus pada ABCD, membuat pertanyaannya begitu. Kelompok 2 juga seperti sampai kelompok 4. Namun di luar pertanyaan itu, mahasiswa juga wajib untuk mempelajari semua subbab dari A sampai H agar nanti ketika mendapatkan pertanyaan bisa paham gitu ya dan bisa menjawabnya. Kemudian kita akan bertemu via online meeting untuk saling melempar bola salju secara virtual ya pastinya, yang berisi pertanyaan ke kelompok lain ya, untuk dijawab oleh kelompok yang mendapatkan bola salju itu secara lisan di forum diskusi online oleh salah satu atau beberapa perwakilan anggotanya. Nah, nanti pertanyaan itu ditulis secara tertulis di forum diskusi Elena. Oke, gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya adalah kita akan mulai masuk ke dalam materi yang akan saya sampaikan dari poin A sampai H. Namun ini saya hanya mengidentifikasi poin-poin pentingnya saja. Untuk selanjutnya nanti teman-teman bisa membacanya lebih lanjut untuk pemahaman, dan jika butuh untuk ditanyakan silahkan dibuat pertanyaan di snowball drawing. Oke teman-teman, yang pertama proses kewirausahaan. Menurut Basrawi ada 4 proses atau fase prosesnya. Nah, jadi di sini adalah yang paling awal itu diidentifikasi dan evaluasi peluang. Jadi untuk membangun sebuah kewirausahaan perlu tahu dulu nih apa ya yang dibutuhkan oleh masyarakat, produknya, jasanya. Disitulah akan muncul peluang di mana kita akan masuk mengembangkan usaha untuk bisa memenuhi tadi kebutuhan masyarakat, sehingga nih ada pasarnya lah intinya. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan rencana bisnis. Diidentifikasi ya kira-kira karakteristik dan jenis segmentasi pasarnya itu gimana.
Misalnya masyarakat yang tinggal di daerah mana, masyarakat dengan tingkat ekonomi yang seperti apa, tingkat sosial seperti apa, yang kepribadiannya seperti apa, itu disampaikan dengan detail. Kemudian juga tentang rencana finansialnya, bagaimana pengorganisasiannya, gitu. Yang ketiga adalah sumber daya atau supplier. Kira-kira nih, kalau mau membuat usaha, bahan bakunya dari mana, sumbernya dari mana, itu yang perlu untuk diidentifikasi juga. Yang terakhir adalah melakukan manajemen usaha. Kalau sudah ada rencana tanpa implementasi ya pasti tidak akan bisa berjalan, jadi perlu untuk diimplementasikan. Nah, kalau menurut Leonardus itu ada 2 tahap. Pertama itu awal, jadi pembentukan dulu dalam internal nih ya, bagaimana kesiapan mentalnya, komitmennya, visi ke depannya tentang usahanya ini seperti apa, itu harus clear dulu di depan. Kemudian tahap berikutnya adalah pertumbuhan, bagaimana untuk membentuk tim, strategi usahanya, pengembangan produknya, pengembangan budaya, dan juga harus sesuai juga dengan kebijakan pemerintah. Oke, selanjutnya adalah model proses kewirausahaan. Yang sudah kita bahas ya di minggu lalu bahwa inovasi itu adalah awal proses kewirausahaan, di mana sebuah kegiatan kreativitas untuk menciptakan konsep baru dan diwujudkan, diimplementasikan, bukan hanya tataran kreativitas saja, tapi juga ada actionnya. Nah, ini faktor inovasi ada 2 ya, eksternal dan internal. Kemudian yang C, faktor pemicu kewirausahaan. Ini ada beberapa pendapat ahli. Kalau menurut McClelland itu ada motif berprestasi, optimisme, sikap nilai, dan status kewirausahaan. Nah, kalau Basrowi ini ada 2, internal dalam diri, itu adalah hak kepemilikan, apa yang dia miliki gitu ya. Nah, ini namanya property right. Nah, misalnya apakah dia mempunyai tanah, mempunyai rumah, mempunyai uang, mempunyai kekuasaan. Nah, itu juga termasuk dalam hak kepemilikannya dia. Kompetensi ya. Terus insentif, I. Dan faktor eksternalnya, lingkungan, environment-nya. Kemudian di D adalah tahap permulaan dan pertumbuhan kewirausahaan. Nah, ini ada 3 tahapan. Pertama, kita imitasi dulu, imitasi dan diduplikasi. Itu masih tahap 1. Kemudian setelah diduplikasi, dikembangkan gitu. Misalnya, kalau yang tahap imitasi dan duplikasi ini kan dulu menjamur banget ya adanya Thai tea. Thai tea yang terkenal itu ada di Chatham waktu itu ya. Seluruh Indonesia ada. Kemudian itu Chatham kan di Stan Mall gitu ya. Kemudian sekarang di pinggir jalan pun juga banyak yang menjual Thai tea ya, dengan berbagai macam rasa, bubuknya itu bisa dijual di mana-mana. Sehingga bisa dijual di pinggir jalan dengan harga yang relatif jauh lebih murah daripada Chatham. Nah, itu masih tahap imitasi dan duplikasi. Kemudian kalau duplikasi dan pengembangan, setelah diduplikasi, ia arahkan untuk pengembangan gitu. Apa nih yang berbeda dari Thai tea biasanya gitu. Misalnya ditambah boba yang seperti apa, atau ditambah bagaimana packagingnya, begitu. Nanti yang terakhir adalah sudah penciptaan yang baru, inovasi yang baru yang belum pernah ada sebelumnya, gitu. Yang berbeda dari sebelumnya, novelty, ya. Kemudian untuk Zimmerer ini berpendapat bahwa ada 2 tahap. Tahap awal atau rintisan atau yang kita kenal dengan startup, kemudian ini tahap pertumbuhan. Gitu. Nah, teman-teman ada di tahap mana nih? Sekarang, kalau yang udah punya bisnis pasti sudah di tahap pertumbuhan ya. Tapi kalau belum pernah sama sekali berarti masih di tahap awal. Gak apa-apa, karena semua itu pasti harus ada permulaannya ya. Oke. Langkah menuju keberhasilan. Nah, ini ada beberapa langkah yang bisa dijalani untuk bisa berhasil dalam berwirausaha. Pertama, harus tahu dulu visi bisnisnya, tujuan bisnisnya itu mau untuk apa sih? Menghasilkan laba yang banyak, bermanfaat untuk orang lain, memajukan pendidikan, bla bla bla, itu harus jelas ya, gitu. Kemudian keberanian mengambil risiko, perencanaan organisasi dan implementasi. Setelah itu sudah perlu untuk dibalut dengan kerja keras ya gitu. Nah, lalu untuk memaintainnya kalau udah dapet nih
tadi mengembangkan hubungan yang baik dengan mitra, dengan supplier, dengan pemerintah. Ini agar untuk memastikan bahwa usaha ini akan berjalan baik untuk jangka panjang. Gitu. Untuk aspeknya ini ada 6 ya, suka mengambil resiko, suka pekerjaan yang achievement orientation gitu ya, untuk mencapai prestasi. Terus juga locus of control yang tinggi, inisiatif, suka bekerja, inovasi dan kreativitas jelas ya. Berpikirnya tuh panjang, impulsif. Nah, kenapa wirausahawan ini perlu untuk bersikap impulsif? Nah, oke. Kemudian yang terakhir adalah kemandirian. Nah, ini adalah faktor jiwa kewirausahaan, hal-hal yang mempengaruhi munculnya sebuah jiwa kewirausahaan. Pertama, intelijensi, latar belakang budaya, jenis kelamin, tingkat pendidikan, usia, dan pola asuh keluarga. Dan faktor keberhasilan usaha itu ada 4, motivasi, usia. Ya, ini kalau menurut Harlock tentang tahap perkembangan itu biasanya ada di dalam tahap dewasa awal di mana dia sudah mau memulai untuk meniti karir, mandiri dan meniti karir. Biasanya wirausahawan itu akan lahir di tahap usia perkembangan dewasa awal. Gitu. Kemudian dari pengalaman, dari melihat misalnya orang tuanya telah berwirausaha, dia bisa melihat ataupun dia juga bisa mengalaminya sendiri. Gitu. Pendidikan ya, yang udah kita diskusikan kemarin ya. Apa sih pentingnya pendidikan untuk kewirausahaan? Perlu nggak wirausahawan itu pendidikannya tinggi? Kemudian yang faktor keberhasilan ya, ada failure, ada sukses. Nah, ini perlu teman-teman perhatikan ya agar tidak terjebak ke dalam kegagalan, justru akan meraih keberhasilan. Ini poin-poinnya. Kemudian gimana terus kalau ada kegagalan, biar cara menghindarinya? Yang pertama ini, mengenali bisnis secara mendalam. Cari informasi dulu nih, produk mau membuat produk apa, pasarnya gimana. Semua diriset dulu ya, riset lewat observasi, lewat interview, studi literatur, sebelum membuka bisnis. Kemudian mengembangkan rencana bisnis yang matang. Ini sebaiknya ditulis rencananya ya, agar bisa menjadi pedoman. Kalau ada permasalahan bisa merujuk ke rencana bisnis itu lagi. Mengelola sumber daya keuangan, punya sistem informasi keuangan untuk bisnis yang sehat. Kemudian pahami laporan keuangan. Nggak perlu ahli ekonomi, nggak perlu ahli akuntansi, tapi paling tidak paham. Gitu. Apalagi kalau bisa mempekerjakan mereka akan lebih bagus lagi, tapi itu akan memberikan alarm jika ada permasalahan, misalnya oh ini penjualannya menurun, oh ini tidak capai laba, kenapa dan apa sebabnya. Nah, itu bisa diatasi kegagalannya kalau kita paham laporan keuangan. Kemudian belajar mengelola manusia, ini terkait dengan SDM ya. Kalau SDM ini adalah sebuah investasi jangka panjang yang tidak terlihat. SDM ini kan orang, tetapi sepertinya kayak intangible gitu ya, tidak terlihat, namun itu sangat signifikan untuk perkembangan usaha. Karena kalau kita menjadi pengelolanya, maka atau ownernya, maka yang menjalankan siapa? Tentu orang lain, dan itu perlu kita kelola dan menjaga diri sendiri. Ini keuntungan dan kerugian kewirausahaan yang sudah juga kita pelajari di minggu lalu, tapi akan lebih detail lagi di sini ya. Berupa imbalannya berupa laba, kemudian kebebasan tanpa pengawasan, dan kebebasan dari birokrasi yang rumit gitu. Imbalan kebebasan menjalani hidup, nggak bosen, bisa dapat tantangan, begitu. Keluar dari rutinitas kantor misal. Ini manfaat sosialnya ya, yang sudah kita bahas minggu lalu. Dan ini manfaat lainnya sampai nanti ke pembukaan lapangan pekerjaan. Dan ini kerugiannya ya, pasti akan ada plus minusnya ya, bagaimana akan ada hal yang harus kita bayar di situ. Misalnya di pengorbanan personal akan membutuhkan banyak waktu, sehingga waktu bersama keluarga akan berkurang, beban tanggung jawabnya besar, dan tadi kalau margin keuntungannya kecil akan ada peluang kegagalannya juga. Nah, begitu teman-teman, ini ada daftar pustakanya. Sekian pemaparan materi dari saya yang berupa poin-poin. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut lewat snowball throwing. Terima kasih.
Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.